Singapura kembali membuat gaduh wacana publik Indonesia. Kali ini bukan soal investasi properti, bukan soal tenaga kerja, bukan pula soal kerjasama dagang biasa, melainkan soal energi. Energi hijau, listrik bersih, komoditas paling strategis di abad ke-21. Singapura secara terbuka meminta Indonesia mengekspor listrik clean energy ke sana. Permintaan ini kemudian memicu reaksi keras dari sejumlah tokoh. Bahkan ada pernyataan yang sangat frontal, menyebut bahwa Indonesia tidak boleh bodoh dan tidak boleh mau begitu saja. Kalimat itu terdengar kasar, tapi justru disitulah letak persoalan besarnya. Ini bukan soal sopan atau tidak sopan, ini soal masa depan bangsa. Pemerintah menyebut potensi keuntungan dari ekspor listrik hijau ke Singapura bisa mencapai puluhan miliar dolar Amerika. Angkanya fantastis, sekitar 30 miliar dolar, atau jika dikonversi ke rupiah, bisa menembus ratusan triliun. Di tengah ekonomi global yang penuh ketidakpastian, angka sebesar itu tentu terlihat sangat menggiurkan. Banyak orang langsung tergoda, banyak yang berpikir, selama ada uang masuk, kenapa tidak? Namun justru disinilah jebakan berpikirnya. Karena yang akan diekspor ini bukan batu bara, bukan minyak mentah, bukan nikel, dan bukan komoditas biasa. Yang akan diekspor adalah listrik hijau, energi terbarukan, aset strategis yang menentukan siapa akan memimpin ekonomi global di masa depan. Energi hijau hari ini bukan sekedar isu lingkungan, bukan sekedar soal mengurangi emisi atau menjaga bumi. Energi hijau telah berubah menjadi instrumen ekonomi, instrumen geopolitik, dan bahkan instrumen kekuasaan. Negara yang menguasai energi hijau dalam jumlah besar akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat di mata investor global. Sebaliknya, negara yang kekurangan energi hijau akan tertinggal, tidak peduli seberapa besar pasar domestiknya. Kita hidup di era di mana investasi asing, khususnya di sektor teknologi, menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Negara seperti Indonesia sangat membutuhkan investasi di sektor manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, kecerdasan buatan, dan industri digital. Namun, masalahnya, perusahaan-perusahaan teknologi global tidak lagi hanya melihat upah murah atau pasar besar. Mereka melihat sumber energi. Mereka melihat apakah negara tersebut mampu menyediakan energi bersih secara stabil dan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Amazon, Microsoft, Intel, Nvidia, dan banyak lainnya sudah membuat komitmen yang sangat tegas. Mereka berjanji menggunakan 100% energi terbarukan untuk seluruh operasional mereka. 100%, bukan sebagian, bukan bertahap, bukan nanti-nanti. Ini berarti ketika mereka ingin membangun pabrik chip, pusat data, atau kantor regional, pertanyaan pertama yang muncul bukan soal pajak, bukan soal izin, tapi soal listrik. Dari mana listriknya? Apakah hijau atau tidak? Jika sebuah negara tidak mampu menjawab pertanyaan itu, maka negara tersebut langsung gugur dari daftar calon lokasi investasi. Sesederhana itu, tidak ada negosiasi panjang, tidak ada lobby, tidak ada kompromi. Dunia bisnis global hari ini bergerak cepat dan sangat rasional. Masalahnya tidak berhenti di situ. Dunia juga bergerak menuju regulasi yang semakin ketat. Uni Eropa misalnya mulai menerapkan kebijakan pajak karbon yang sangat serius. Mulai tahun 2024, hampir semua produk yang masuk ke pasar Eropa diwajibkan memenuhi standar emisi tertentu. Jika tidak, maka akan dikenakan pajak karbon dengan nilai yang tidak kecil. Rata-rata sekitar 40 hingga 50 euro per ton karbon. Aturan ini berlaku untuk semua sektor, tanpa kecuali otomotif, elektronik, tekstil, makanan, hingga produk manufaktur lainnya. Artinya, jika Indonesia memproduksi barang dengan listrik yang tidak hijau, maka produk tersebut akan lebih mahal ketika masuk ke pasar global. Lebih mahal berarti kalah saing. Kalah saing berarti ditinggalkan. Energi hijau kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Dalam konteks inilah, rencana ekspor listrik hijau ke Singapura menjadi sangat problematis. Indonesia adalah negara berkembang dengan kebutuhan energi hijau yang sangat besar. Kita masih berjuang melakukan transisi energi.
Kita masih membangun infrastruktur listrik bersih. Kita masih membutuhkan energi hijau untuk industri dalam negeri, untuk menarik investasi, dan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor kita sendiri. Namun, di saat yang sama, muncul wacana untuk mengekspor energi strategis ini ke negara lain, dan bukan ke sembarang negara, melainkan ke Singapura, negara maju dengan ekonomi yang jauh lebih mapan. Di sini letak ironi besarnya. Negara berkembang menyuplai energi strategis ke negara maju. Ini bukan sekedar perdagangan, ini soal struktur kekuasaan ekonomi. Dengan mengekspor listrik hijau ke Singapura, secara tidak langsung Indonesia membantu Singapura menjadi semakin kompetitif, semakin menarik bagi investor global, dan semakin dominan sebagai pusat teknologi regional. Sementara Indonesia sendiri masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. Singapura selama ini dikenal sebagai surga investasi teknologi di Asia Tenggara. Regulasi mereka ramah, birokrasi cepat, infrastruktur siap, dan kebijakan sangat konsisten. Salah satu tulang punggung ekonomi digital Singapura adalah data center. Saat ini kapasitas data center Singapura mencapai sekitar 1000 megawatt. Bandingkan dengan Indonesia yang kapasitasnya masih sekitar 200 megawatt. Negara kecil dengan luas wilayah yang sangat terbatas justru memiliki kapasitas pusat data hampir 5 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Padahal data center bukan sekedar gedung berisi server. Data center adalah jantung ekonomi digital. Dari sanalah layanan cloud computing, kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things beroperasi. Semua startup, semua e-commerce, semua perusahaan digital bergantung pada infrastruktur ini. Negara yang menguasai data center pada dasarnya menguasai aliran data, layanan digital, dan nilai tambah ekonomi yang sangat besar. Pendapatan industri data center Singapura pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 10 miliar dolar Amerika. Itu baru pendapatan langsung. Belum termasuk investasi asing langsung yang masuk ke sektor ini, yang nilainya mencapai hampir 5 miliar dolar. Dan itu juga belum termasuk efek berantai dari industri cloud, AI, dan ekonomi digital yang nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Sekarang kita lihat fakta energi Singapura. Hampir 94% listrik Singapura dihasilkan dari gas alam. Dan ironisnya, sebagian besar gas alam tersebut berasal dari Indonesia dan Malaysia. Artinya, sejak lama, Indonesia sebenarnya sudah menjadi tulang punggung energi Singapura. Jika sekarang Indonesia juga mengekspor listrik hijau, maka ketergantungan Singapura terhadap Indonesia akan semakin besar. Tapi pada saat yang sama, posisi Singapura sebagai pusat teknologi regional juga akan semakin kuat. Inilah yang membuat banyak analis melihat ada pola yang berbahaya. Indonesia berpotensi dijadikan halaman belakang energi bagi Singapura. Singapura fokus pada nilai tambah, teknologi, dan layanan digital. Indonesia fokus pada penyediaan energi dan sumber daya. Pola klasik negara berkembang dan negara maju. Pola yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Untungnya, dalam pemerintahan saat ini, muncul sinyal bahwa rencana ekspor listrik hijau tersebut sedang dikaji ulang. Bahkan muncul wacana yang jauh lebih strategis, yaitu membangun data center di wilayah Indonesia, seperti Batam, Bintan, atau Karimun. Dengan skema ini, Indonesia tidak hanya menjual listrik, tetapi juga menjual layanan bernilai tambah tinggi. Listrik hijau digunakan di dalam negeri, data center dibangun di wilayah Indonesia. Layanan digital disediakan dari Indonesia untuk Singapura dan pasar regional. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih cerdas. Dengan cara ini, Indonesia tetap mendapatkan manfaat ekonomi, tetap menarik investasi asing, dan tetap menjaga aset strategisnya. Energi hijau seharusnya menjadi senjata strategis nasional, digunakan untuk memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan kapasitas data center, membangun ekosistem digital, dan mendorong kemandirian teknologi. Keuntungan dari ekspor listrik hijau mungkin terlihat besar dalam jangka pendek, tetapi dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Kita kehilangan daya tawar, kehilangan peluang investasi, dan kehilangan momentum untuk naik kelas menjadi negara maju. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah ekspor listrik hijau ke Singapura adalah langkah yang tepat?
Ataukah justru ada peluang yang jauh lebih besar jika energi ini digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi digital Indonesia sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi seperti inilah yang akan menentukan arah masa depan bangsa.